Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya yakin kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Dan puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan GKI Salatiga, Jumat tanggal 9 Januari 2026 bersama dengan saya Asputri Kaat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur padamu ya Bapa, karena kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidup ini terbukti nyata. Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat, dan kami boleh mendapat kesempatan untuk mendengar suara Tuhan melalui sapaan dan renungan GKI Salatiga. Sebelum kami membaca firman-Mu Tuhan, kami rindu kiranya Tuhan boleh membuka pikiran dan hati kami, sehingga firman Tuhan yang boleh ditaburkan kami dapat pahami dan kami hidupi di dalam keseharian kami. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Dari firman Tuhan yang telah kita baca, kita akan merenungkan bersama di bawah tema titik balik. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bayangkan jika Bapak, Ibu, Saudara menjalani hari demi hari hanya karena kebiasaan bangun, bekerja, sibuk dan tidur, lalu mengulangnya terus tanpa pernah bertanya, apa makna hidupku? Kemana aku menuju? Tanpa refleksi, hidup bisa menjadi seperti kendaraan yang melaju cepat, tetapi tanpa arah. Banyak orang merasa sibuk. Bahkan orang yang menganggap dirinya religius pun juga terkadang mereka tidak sadar bahwa arah hidupnya telah jauh dari Tuhan. Saulus adalah contoh nyata dari seseorang yang aktif secara religius, tetapi ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Ia yakin sedang membela Tuhan yang ia percaya dengan menganiaya pengikut Yesus. Tetapi justru di tengah jalannya yang penuh semangat itu, Tuhan Yesus menyapanya dengan cahaya terang dari langit dan bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Teguran Yesus ini mengguncang seluruh fondasi hidup Saulus. Ia menjadi buta, tidak makan dan minum selama 3 hari. Ini merupakan suatu fase krisis yang penuh refleksi yang dialami oleh Saulus. Namun justru di sana ia mengalami titik balik. Ia dulu yang seorang penganiaya menjadi seorang rasul yang penuh kasih dan pengampunan. Inilah makna sejati metanoia, yaitu pertobatan bukan sekedar penyesalan, tetapi juga perubahan arah dan makna hidup. Kisah pertobatan Saulus ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sanggup menghentikan arah hidup siapapun, bahkan yang paling keras kepala dan penuh kesalahan. Tuhan tidak menghentikan kita untuk menghukum kita atas perbuatan jahat dan dosa-dosa yang telah kita lakukan, tetapi Ia menyembuhkan luka hati kita dan menuntun setiap langkah hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, menghayati Minggu Epifani ini, marilah kita merayakan terang Kristus yang menyingkapkan kegelapan, bukan hanya kegelapan dunia saja, tetapi juga kegelapan hati kita. Di Minggu Epifani ini, kita tidak hanya merayakan perayaan liturgis saja, tetapi kita juga diundang untuk mengalami titik balik, yaitu keraguan menuju percaya, dari rutinitas rutin menuju relasi yang erat dengan Tuhan, dan dari hidup yang tanpa arah menjadi hidup yang dipimpin dan diterangi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami menghadap tatamu ya Tuhan, dengan penuh syukur atas berkat Tuhan yang boleh menyertai hidup kami. Kami juga bersyukur kami sudah mendengar suara-Mu Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami dimampukan untuk menjalani hidup kami. Kami mengetahui bahwa kami hidup dengan kesalahan, kami hidup dengan keegoisan, dan mungkin ketika kami menjalani hidup ini, kami merasa ada titik jenuh, titik kebosanan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa hari-hari yang baru yang boleh Tuhan izinkan bagi kami memiliki makna tersendiri untuk kami refleksi bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Dan karena itu Tuhan, kami mau merefleksikan hidup ini dan menghayati bahwa di dalam perjalanan hidup ini tangan Tuhan terus memegang kami. Dan di tengah kerasnya hidup ini, Tuhan juga mau mengajari kami bagaimana kami bisa hidup serupa dengan Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan menjalani aktivitas kami. Mohon Tuhan pimpin sertai kami agar kami bisa melakukan berbagai aktivitas kami dengan penuh sukacita dan selalu bersandar pada kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus yang hidup. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.